kita akan berdoa. Nanti tim yang akan memimpin anak-anak dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, segala puji dan segala syukur ya Tuhan kami naikkan di hadapan Tuhan di hari ini. Ya Bapa, kami mengucap syukur jika hari ini anak-anak Tuhan di SD Kanaan dari kelas 1 sampai kelas 6 semua mem dan ser bersama-sama akan datang kepada Tuhan dalam ibadah Paskah walaupun masih secara online. Ya Bapa, mari ya Tuhan, Tuhan mempersiapkan setiap hati dan pikiran kami anak-anak-Mu supaya kami semua dalam mengikuti ibadah Paskah ini kami boleh bersungguh-sungguh dan biarlah ya Tuhan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Mari ya Bapa, Tuhan mempersiapkan setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Setiap rangkaian ibadah Paskah ini hanya kami serahkan dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Anak-anak, kita semua bersama-sama akan melihat persembahan pujian dari Mem dan Ser SD Kanaan. Ya, anak-anak ikut bernyanyi ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita simak bersama-sama. Hanya satu sobanku
Anak-anak sekalian, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang berbicara, dan Engkau berkati hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan memberitakan firman ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini, pada firman yang saya sampaikan, kita akan merenungkan sebuah tema tentang Aku adalah anak terang. Ya, Aku adalah anak terang. Nah, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Ayo ambil Alkitabnya. Mari buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Amin ya. Di dalam firman ini berkata bahwa sebelum kita mengikut Yesus Kristus, kita itu hidup di dalam kegelapan. Nah, hidup di dalam kegelapan sama halnya seperti ini. Tidak ada terang, gelap sekali. Kita tidak ada harapan. Nah, anak-anak sekalian, siapa yang pernah berada di kegelapan? Pasti ada rasa takut, ya, rasa sedih, karena gak ada terang. Nah, begitu juga kalau contohnya kita belum mengikut Tuhan, hidup kita itu di dalam kegelapan. Nah, anak-anak ada yang mau berada di kegelapan? Saya percaya anak-anak sekalian tidak mau ya. Nah, dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8, mari kita buka Alkitab kita. Ayo anak-anak sekalian, Efesus mana ya Efesusnya? Cari dulu ya. Ini sudah dapat, katakan amin ya. Kita akan baca, saya akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, di sini di dalam Efesus pasal 5 ayat ke-8 berkata bahwa memang dahulu kita adalah hidupnya di dalam kegelapan, tapi sekarang kita itu adalah anak-anak terang. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu seperti apakah kegelapan itu. Nah, kehidupan di dalam kegelapan kita bisa lihat di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama. Mari kita buka lagi Alkitab kita. Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, ternyata kehidupan kita di dalam kegelapan itu, di dalam Efesus menjelaskan bahwa dahulunya kita itu telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Nah, seperti apakah pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa itu? Ada yang tahu? Ya, oke. Pada saat ini saya akan mau menjelaskan seperti apakah pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa itu. Di dalam Efesus pasal 2 ayat ketiga, di situ dijelaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita itu adalah pertama, orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu daging, dan yang kedua, menuruti kehendak daging, dan yang ketiga adalah pikiran jahat. Ada beberapa contoh orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu daging atau menuruti kehendak daging. Contohnya adalah orang-orang serakah. Nah, seperti apakah itu? Nah, ini anak-anak sekalian, Bapak Ibu, orang yang serakah itu ingin memiliki segala sesuatunya untuk kepunyaan
hanya dirinya sendiri. Nah, contohnya kita pas kita makan dengan keluarga, ada makanan khusus yang enak sekali, contohnya daging ayam. Nah, karena kita serakah, akhirnya semua daging yang milik kita semua, kita tidak berbagi kepada orang lain. Nah, contohnya seperti ini, ya, kelihatan ya. Ini anaknya ambil semua makanan untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau berbagi. Ya, itulah keinginan daging. Ya. Selanjutnya apa? Yaitu orang-orang yang memiliki perkataan kotor, kosong dan sembrono. Seperti apa? Menghina teman, melawan orang tua, mencaci maki, dan lain sebagainya. Itulah kehidupan di dalam kegelapan, ya, meneriakan temannya, mengejek temannya, ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pikiran jahat. Nah, pikiran jahat ini adanya iri hati, memikirkan hal-hal yang tidak baik kepada teman-teman, ya. Contohnya seperti ini. Nah, teman kita punya nilai A, akhirnya karena kita iri, kita memiliki pikiran yang jahat, kita berencana bagaimana supaya dia tidak bisa mendapatkan nilai yang baik lagi. Nah, itu pikiran jahat. Itulah hidup di dalam kegelapan. Nah, jadi itulah kehidupan kita yang dahulu dalam kegelapan, yaitu hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa, sehingga jalan hidup kita menuju kebinasaan. Nah, kebinasaan itu seperti ini anak-anak sekalian. Jadi ada apinya, akhirnya kita jatuh di dalam kebinasaan. Nah, ini bisa dikatakan adalah neraka, tempat yang tidak baik, ada siksaan dan lain sebagainya. Ada yang mau? Ya, saya percaya tidak ada yang mau ya. Ada yang mau hidupnya menuju kebinasaan. Nah, jadi oleh karena itu kita tidak boleh hidup dalam kegelapan. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana supaya kita hidup di dalam terang, supaya kita itu lepas dari kegelapan. Nah, sekarang anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sudah mendengar tadi tentang firman Tuhan, tentang kabar baik pada ayat sebelumnya, sesuai tema kita bahwa aku adalah anak terang. Kita akan baca dulu Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, di situ dikatakan bahwa tetapi sekarang kamu dan saya dan semua Bapak Ibu dan saudara-saudari adalah terang di dalam Tuhan kalau kita sudah mengikut Yesus Kristus. Nah, di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 tadi berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang bagi kita, bagaimana ya kita memperoleh hidup sebagai anak-anak terang, padahal hidup kita sebelumnya di dalam kegelapan, kita serakah, kita mengatakan perkataan kotor, kita iri hati, pikiran jahat. Nah, kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Ya, 1 Petrus, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan
barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, jadi pada perayaan Paskah hari ini kita diingatkan kembali bahwa oleh kematian Yesus Kristuslah kita ditebus dari setiap dosa-dosa kita dan pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, inilah Tuhan Yesus. Dia disalib sampai mati karena untuk kita, Dia mengasihi kita. Inilah pengorbanan Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi kita sebelumnya adalah anak-anak kegelapan, tapi karena kasih karunia Yesus Kristus kita dijadikan anak-anak terang. Kita ditebus, ya, kita diampuni sehingga kita layak menjadi anak-anak terang. Asalkan kita mau mengikut Yesus, karena Dia telah memberikan kasih karunia bagi kita, mengasihi kita, sehingga Dia memberikan nyawanya untuk menebus kita dari setiap pelanggaran-pelanggaran kita dan dosa-dosa kita. Nah, kalau kita sudah menjadi anak terang, apakah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita? Nah, di dalam Efesus tadi pasal 5 ayat ke-8 di situ dikatakan bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya, karena kenapa? Tuhan Yesus Kristus telah menebus setiap kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Sebab itu, anak sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Bapak Ibu, marilah kita hidup sebagai anak-anak terang, ya. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana ya hidup sebagai anak-anak terang itu? Nah, hidup sebagai anak-anak terang itu berarti kita tidak lagi mengambil bagian di dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, yaitu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa yang telah kita dengarkan tadi. Itu kita harus hilangkan dalam kehidupan kita supaya kita layak menjadi anak terang. Nah, oleh karena itu kita harus berjalan dalam kebenaran dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Nah, jadi kalau kita mengikuti Yesus itu, kita akan berjalan dalam terang Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Itulah yang menerangi kita setiap perjalanan hidup kita, yang mengingatkan kita dan yang selalu ada buat kita, yang menolong kita. Nah, di sini ada beberapa contoh hidup sebagai anak-anak terang. Mau tahu? Kalau mau tulis silakan. Saya akan membacakannya. Yang pertama, berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ya, berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Selanjutnya adalah berkatalah benar seorang akan yang lain. Ini nomor 2 ya. Dia mengatakan perkataan yang memberkati. Dia mengatakan perkataan yang jujur, sopan dan tidak menyakiti perasaan temannya, tidak menyakiti perasaan orang tuanya, tidak menyakiti perasaan sahabatnya. Ya, itulah contoh hidup sebagai anak-anak terang. Yang ketiga adalah apabila marah, jangan berbuat dosa. Ya, jangan sampai matahari terbenam baru kita mengampuni. Jangan kita tunggu dulu amarah kita, tapi yang kita lakukan adalah saling mengampuni, memaafkan. Ya. Selanjutnya nomor 4, jangan mencuri, tapi lakukan yang baik dengan tangannya sendiri, melakukan pekerjaan sendiri. Apa yang dihasilkan itu milik kita. Jangan kita mengambil punya orang lain. Yang kelima, pakailah perkataan yang baik. Kita memberkati orang lewat perkataan kita seperti yang tadi kita lihat, ya, yang menyampaikan perkataan yang
baik dan meneguh, ya, supaya tidak hidup di dalam kegelapan. Nah, keenam, ramah seorang terhadap yang lain. Jadi bercerita tentang kebenaran firman Tuhan, ya, saling berbagi dan penuh kasih. Nomor 7-nya penuh kasih, ya, penuh kasih dan mengasihi satu dengan yang lain. Tidak membeda-bedakan, tidak karena dia beda suku, beda agama, ya, tidak boleh. Karena kita sudah hidup sebagai anak terang. Karena Tuhan telah mati atas pelanggaran dan dosa kita. Oleh karena itu kita layaklah menerima dan menjadi anak-anak terang, ya. Dan ketika kita hidup di dalam terang, beginilah kehidupan kita. Ada kasih di dalam keluarga, belajar dengan semangat, dan kehidupan kita diterangi lewat firman-firman Tuhan yang kita dengarkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengingat kita memperingati hari Paskah ini, marilah kita hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Amin ya. Saya percaya bahwa anak-anak SD Kanaan hidup di dalam terang karena Tuhan Yesus telah mati untuk pelanggaran kita dan dosa-dosa kita. Begitu juga Bapak Ibu guru, kita hidup di dalam terang supaya apapun yang kita kerjakan membuahkan hasil yang baik dengan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Demikian untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan menutup firman ini dengan kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau telah mati di kayu salib Tuhan. Engkau telah Tuhan rela menebus kami karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus hidup kami dari setiap pelanggaran dan dosa yang kami lakukan di hadapan Engkau. Engkau berkati Tuhan kami anak-anak-Mu. Engkau urapi kami supaya kami Tuhan tetap hidup di dalam terang, supaya kami melakukan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati anak-anak-Mu dimanapun kami beribadah saat ini. Engkau yang menolong mereka. Aktivitas kami selanjutnya Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Bahkan perayaan Paskah ini Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.